Tahun 2030 menandai babak baru dalam sejarah Indonesia, era di mana manusia dan robot hidup berdampingan untuk membangun bangsa. Perkembangan teknologi yang pesat dalam satu dekade terakhir telah melahirkan generasi robot yang bukan hanya cerdas, tetapi juga adaptif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia. Robot tidak lagi sekadar hadir dalam film fiksi ilmiah, melainkan telah menjadi bagian nyata dari kehidupan sehari-hari. Di sektor industri, robot telah menjadi tulang punggung proses produksi nasional. Pabrik-pabrik di Karawang, Batam, dan Surabaya memanfaatkan robot kolaboratif yang bekerja bersama manusia dalam perakitan kendaraan, elektronik, hingga pengemasan produk makanan. Produktivitas meningkat drastis, sementara kesalahan kerja menurun. Pekerja manusia pun lebih fokus pada pekerjaan yang membutuhkan kreativitas dan pengambilan keputusan. Dalam bidang pertanian dan perkebunan, robot telah merevolusi cara petani bekerja. Di dataran tinggi Dieng hingga sawah di Sulawesi Selatan, traktor otonom dan drone pemantau lahan kini menjadi alat bantu harian. Robot-robot kecil dengan sensor canggih membantu memeriksa kadar air dan hama secara presisi. Hasil panen meningkat dan kerusakan lahan bisa dicegah lebih awal. Layanan publik juga tidak luput dari sentuhan teknologi robotik. Di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan, robot layanan informasi dapat ditemukan di balai kota dan rumah sakit. Mereka memberikan informasi administratif, mengarahkan pasien, bahkan menjadi pengantar obat otomatis di ruang-ruang isolasi. Sistem ini mempercepat pelayanan dan mengurangi antrean panjang. Dalam dunia pendidikan, robot berperan sebagai asisten pengajar di ruang kelas. Di sekolah-sekolah percontohan, guru-guru dibantu oleh robot yang mampu mengenali emosi siswa, membantu menjelaskan materi sulit, dan memfasilitasi pembelajaran interaktif. Di daerah terpencil, robot dengan sistem kecerdasan buatan bahkan digunakan untuk menggantikan guru sementara, terutama dalam pelajaran matematika dan sains. Peran robot juga sangat penting di sektor kesehatan. Di rumah sakit besar, robot bedah telah menjadi standar dalam operasi presisi tinggi. Untuk lansia dan pasien dengan keterbatasan gerak, robot pendamping digunakan untuk membantu aktivitas sehari-hari seperti berjalan, makan, dan mengingat jadwal obat. Keluarga merasa lebih tenang karena teknologi ini meningkatkan keselamatan dan kenyamanan orang tercinta. Di rumah tangga kelas menengah, robot asisten menjadi bagian dari rutinitas harian. Mereka menyapu, mengepel, memasak, dan bahkan menjadi teman ngobrol bagi anak-anak. Perusahaan teknologi lokal juga mulai memproduksi robot rumah tangga dengan fitur yang lebih sesuai dengan budaya dan bahasa Indonesia, membuat teknologi ini semakin terjangkau. Namun, kehadiran robot juga menimbulkan tantangan sosial. Banyak pekerjaan manual yang tergantikan, memaksa pemerintah dan masyarakat untuk mengembangkan keterampilan baru bagi angkatan kerja. Program pelatihan digital dan sertifikasi keahlian teknologi menjadi fokus utama dalam kebijakan ketenagakerjaan nasional. Kesadaran baru pun muncul. Manusia harus unggul dalam hal-hal yang tidak bisa dilakukan mesin, empati, kreativitas, dan etika. Pemerintah Indonesia juga telah menerbitkan regulasi khusus tentang etika robot. Semua robot yang beroperasi di Indonesia wajib memiliki sistem keamanan dan kode etik buatan. Ada juga lembaga pengawas yang memantau penggunaan robot di sektor publik dan swasta, memastikan teknologi ini tidak disalahgunakan atau merugikan manusia. Indonesia 2030 adalah negara yang tidak hanya mengejar kemajuan teknologi, tetapi juga memastikan bahwa setiap langkah transformasi digital membawa manfaat nyata bagi rakyatnya. Bersama robot, Indonesia bukan menjadi bangsa yang kehilangan jati diri, tetapi justru semakin kuat dalam kolaborasi antara manusia dan mesin, menuju masa depan yang cerdas, adil,